Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Bunda-bunda semua pasti udah kenal banget dong ini kue apa? Ini adalah tetel atau jadah. Cara bikinnya tuh gampang dan simple banget. Yang pastinya ini kita harus pakai beras ketan. Ini beras ketannya aku beli di pasar. Aku belinya ini sekitar 1 kilo. Ini dia beras ketannya. Jadi beras ketan sama beras biasa itu beda ya. Kalau beras ketan ini biasanya warnanya tuh lebih putih pekat gitu. Kalau beras biasa itu biasanya bening atau putihnya nggak seputih beras ketan. Kemudian ini beras ketannya dicuci terlebih dahulu supaya kotor-kotorannya ini hilang. Sampai bersih cucinya ya. Kalau udah dicuci seperti ini udah dicuci bersih, nggak ada lagi kotorannya. Selanjutnya ini mau direndam. Jadi sebelum dimasak ini beras ketannya aku rendam terlebih dahulu. Untuk perendamannya ini kurang lebih sekitar 2-3 jam. Untuk banyaknya air perendaman ini yang penting beras ketannya ini pokoknya tenggelam. Jadi beras ketannya udah tenggelam, selanjutnya ini udah direndam sampai 3 jam. Ini aku rendam udah 3 jam, hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya yang udah aku rendam selama 3 jam. Setelah itu ini ditiriskan airnya dan dicuci bersih kembali. Kalau udah dicuci bersih seperti ini kemudian kita sisihkan. Selanjutnya bahan yang harus disiapkan untuk membuat tetel atau jadah atau pulut itu adalah kelapa parut. Untuk kelapa parut yang digunakan ini adalah kelapa tua ya. Kelapa tua yang udah dikupas kulitnya kemudian diparut. Untuk 1 kilogram beras ketan di sini aku pakai 1 butir kelapa parut ukuran sedang. Jadi kalau teman-teman semua atau bunda-bunda semua yang baru pertama kali buat ketan bingung, tinggal bilang aja di tukang kelapa di pasar itu dikupas kulitnya kemudian nanti diparut. Jadi tinggal pilih aja kelapa tuanya, minta dikupas kulitnya, baru nanti kemudian diparut. Biasanya udah ngerti ya, penjual kelapa parut di pasar biasanya udah paham banget. Selanjutnya ini tinggal dicampur aja, diaduk sampai tercampur merata kelapa dan juga beras ketannya. Jangan lupa ini dibumbuin, bumbuinya cuma pakai garam aja. Garamnya ini juga aku gunakan sebanyak ini kurang lebih 1 sendok teh full ya. Selanjutnya ini tinggal diaduk sampai tercampur dengan merata. Ukurannya untuk 1 kilogram beras ketan itu aku gunakannya 1 butir kelapa tua yang ukurannya sedang ditambah dengan bumbunya itu adalah 1 sendok teh full garam. Atau 1 sendok tehnya tuh munjung gitu ya, tapi yang nggak terlalu tinggi banget, pokoknya munjung gitu. Selanjutnya ini tinggal diaduk sampai tercampur dengan merata. Cara mengaduknya juga gampang, tinggal pakai sarung tangan aja. Kemudian pokoknya antara beras ketan dan juga kelapa ini tercampur dengan merata kurang lebih seperti ini. Berarti tandanya ini udah siap untuk dimasak. Cara masaknya juga gampang dan simpel banget. Di sini aku udah siapkan kukusan, udah aku rebus airnya. Pastikan airnya mendidih. Untuk airnya ini harus benar-benar mudah mendidih ya. Jadi jangan air yang belum mendidih ini dimasukkan beras ketannya itu nggak boleh. Jadi airnya harus mendidih baru bisa dimasukkan beras ketannya. Selanjutnya kalau udah dimasukkan beras ketannya seperti ini tinggal diratakan aja. Kalau sudah diratakan nanti tinggal kita masak, kita kukus. Di sini aku kukusnya kurang lebih selama 45 menit pakai api sedang. Kita tunggu sampai 45 menit. Kalau sudah 45 menit, ini dia hasilnya. Di sini aku mau tes dulu rasanya, kemudian aku mau tes apakah udah mateng untuk ketannya dan juga kelapanya. Dan ini untuk rasa dari garamnya ini udah pas, kelapanya juga udah mateng, ketannya juga udah mateng. Ini dia bentuknya, kalau udah mateng dia seperti ini ya, beras ketannya. Jadi dia tuh sedikit lengket satu sama lain, ini bentukannya kalau udah mateng seperti ini. Ini rasanya juga udah pas, udah enak, dimakan gini aja ini tuh udah enak banget. Cuman karena nanti aku mau buat itu jadi pulut atau jadah atau tetel, jadi ini nasi ketannya kita angkat dulu, kita taruh di wadah.
Jadi teksturnya ini tuh masih ambiar banget ya nasi ketannya. Buat yang suka dimakan gini aja ini boleh banget, bisa banget karena ini udah mateng dan rasanya juga udah pas, asinnya pas. Boleh langsung dimakan gini aja atau bisa juga ditaburin dengan kedelai bubuk, ini enak banget. Tapi di sini aku mau buat tetel atau jadah atau pulut, jadi ini harus ditumbuk terlebih dahulu. Pertama ini aku taruh di wadah, kalau udah ditaruh di wadah seperti ini juga aku sudah siapkan tumbukan yang udah aku bungkus pakai plastik seperti ini supaya nggak lengket. Dan ini gampang banget, ini tinggal ditumbuk aja sampai semuanya tuh lengket jadi satu antara nasi ketannya dan juga kelapa parutnya. Jadi pokoknya nanti tuh kelapa parutnya itu udah nggak kelihatan sama butiran-butiran nasinya. Untuk menumbuknya sendiri ini aku butuh waktu kurang lebih itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan kalau udah sekitar 10 menitan atau 15 menitan, ini opsional aja ya, disesuaikan aja dengan selera. Kalau seleranya mau yang bener-bener lumer atau bener-bener teksturnya tuh pulen banget sampai lengket banget, itu sekitar 15 menitan. Dan ini dia hasilnya, bisa dilihat ya, ini bener-bener lengket dan udah nyatu banget jadi satu. Kemudian setelah itu ini aku sudah siapkan cetakan. Aku pakai nampan yang udah aku alasi dengan plastik supaya nggak lengket si jadahnya atau si tetelnya. Ini tinggal ditaruh aja. Ini naruhnya waktu masih panas-panas habis ditumbuk ya, supaya ini lebih gampang untuk mencetaknya. Kalau dingin nanti dia akan mengeras jadi akan lebih susah. Jadi setelah ditumbuk masih panas, sesuaikan tempatnya udah disiapkan. Jadi ini tinggal ditaruh aja kemudian dicetak seperti ini. Cara nyetaknya ini gampang banget pokoknya, yang penting dialasi supaya nggak lengket, kemudian tinggal ditekan-tekan, dirapikan bagian pinggir-pinggirnya, terutama bagian pojok-pojoknya ini supaya lebih bagus sambil agak ditekan-tekan. Kalau udah seperti ini udah jadi. Selanjutnya ini kemudian tinggal ditunggu aja sampai dingin atau sampai set supaya si jadahnya atau tetelnya ini mengeras. Dan kalau udah dingin ini buktinya, ini tetelnya ini lebih keras dari yang waktu masih panas ya. Jadi ini teksturnya ini bagian atasnya udah sedikit mengeras tapi bagian dalamnya tetap empuk banget. Selanjutnya ini aku mau keluarkan tetelnya dari cetakannya. Gampang banget karena tadi udah dialasi pakai plastik, jadi ini tinggal dibalik aja, kemudian tinggal dibuka plastiknya dan ini dia hasilnya. Tara, jadah atau tetel atau bisa juga disebut pulut. Ya, tiap daerah itu beda-beda namanya. Selanjutnya ini aku mau potong jadahnya. Kalau mau potong di sini aku olesi dulu pisaunya pakai sedikit aja minyak supaya pisaunya ini nggak lengket ya. Kalau pisaunya udah diolesi, selanjutnya ini tinggal dipotong aja, disesuaikan selera ya untuk motongnya. Karena jadahnya nanti aku mau bikin ada yang jadah bakar, ada yang jadah goreng. Jadi di sini aku mau tunjukin dulu untuk cara menggorengnya dan juga cara membakarnya. Pertama di sini aku potong dulu sedang aja, nggak usah terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera, asalkan ini makannya tuh gampang gitu ya. Jadi nggak kegedean juga nggak kekecilan. Ini kurang lebih seperti ini dan ini dia hasilnya. Ini tuh langsung dimakan seperti ini tuh enak banget juga. Tapi biasanya aku tuh lebih suka dipanggang atau digoreng karena biasanya tuh kalau digoreng tuh ada crunchy-crunchy-nya gitu. Terus kalau dipanggang tuh ada aroma-aroma panggangannya itu atau bakarannya itu jadi lebih enak menurutku. Dan buat teman-teman semua atau bunda-bunda semua yang misalnya nggak bakal habis, tetelnya kebanyakan buatnya itu bisa banget ditaruh di plastik wrap, kemudian dibungkus aja plastik wrap ditutup semuanya, kemudian tinggal ditaruh di dalam kulkas. Jadi nanti kalau mau goreng atau mau bakar itu tinggal dibuka aja kemudian dipotong lagi. Karena kalau ditaruh di luar ruangan, jadah ini bisa dikategorikan makanan yang nggak terlalu awet kalau di luar ruangan. Jadi kalau misalnya mau awet boleh dibungkus plastik kemudian ditaruh di dalam lemari es. Dan ini dia hasil tetelnya atau hasil jadahnya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini tuh bener-bener lembut banget. Butiran-butirannya juga udah nggak kelihatan sama apa parutnya. Selanjutnya ini aku mau goreng, aku sudah siapkan wajan. Cara menggorengnya juga ini langsung aja dimasukkan seperti ini kalau minyaknya udah panas. Goreng pakai api sedang aja.
Jangan digoyang-goyang terlebih dahulu sampai bawahnya itu kering. Jadi bagian bawahnya kalau udah kering baru bisa digoyang-goyang atau dibalik. Kalau misalnya langsung digoyang-goyang biasanya nanti tuh bakal lengket. Itu tips menggoreng dari aku. Terus untuk menggorengnya ini disesuaikan selera aja. Boleh sampai setengah matang atau boleh juga sampai berwarna kecoklatan. Jadah goreng ini enak banget dimakan waktu masih panas-panas, habis digoreng atau masih hangat-hangat itu enak banget. Selanjutnya ini selain digoreng seperti ini, aku juga mau panggang atau mau bakar. Biasanya kalau dibakar itu pakai arang, di sini aku mau panggang aja pakai teflon. Teflonnya ini juga aku udah panaskan. Jadi tekstur jadah ini tuh memang bener-bener lengket karena dinamakan pulut itu atau tetel itu karena ditetel tadi buatnya. Dinamakan pulut ini karena memang teksturnya itu seperti lengket banget seperti pulut atau getah. Dan ini tuh tinggal dipanggang aja sesuai selera. Kalau udah warnanya kecoklatan ini jangan lupa dibalik. Ini biasanya dimakannya itu bareng dengan minum kopi. Ini enak banget. Ini adalah salah satu kue tradisional yang udah jarang ditemui. Kalau misalnya nggak buat sendiri, biasanya tuh jarang orang jual ini. Ini biasanya ditemuin tuh pas ada acara-acara pernikahan. Biasanya ini masih di desa-desa ya, masih buat kue-kue yang seperti ini. Kalau sudah di kota nggak tahu ini harus buat sendiri kayaknya karena jarang banget orang jual ini. Dan ini selanjutnya aku mau tata terlebih dahulu untuk jadahnya. Jadi ada yang jadah yang original nggak diapa-apain, kemudian ada juga yang dipanggang, kemudian ada yang digoreng. Dan ini dia hasilnya, tara, jadah tetel ala aku. Ini enak banget, yang dipanggang ini tuh ada aroma-aroma panggangannya gitu. Dan ini masih panas. Ini selanjutnya aku mau coba untuk buka. Ini masih panas banget habis keluar dari panggangan. Baru aja diangkat. Selanjutnya ini kita buka bagian dalamnya tuh. Bisa dilihat bagian dalamnya tuh lembut banget. Masih lembut yang nggak keras gitu ya. Jadi pokoknya ini lembut banget. Ini cocok banget disajikan tuh pakai kopi atau teh, dimakannya pas waktu masih pagi-pagi gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat semuanya bunda-bunda ini lembut banget dan ini enak. Untuk yang digorengnya ini tuh juga crunchy kan. Pokoknya bener-bener kriuk banget. Dan bagian dalamnya ini juga tetap lembut banget. Jadi luarnya tuh kriuk tapi pas waktu kena bagian dalamnya tuh lembut banget. Teman-teman pokoknya wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan aku juga mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.